Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tahu berita gembira. Apa itu sahabat Bob? Waduh, sumringah banget ya sahabat Bob. Belum bertanding kita udah menang derby 2-0 loh sahabat Bob. Apa sih? Tapi sebelum gue lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pasti penasaran dong, apa sih? Kemarin ada di video gue yang komen, wah kok beritanya itu mulu, Lukaku mulu. Sekarang kita kasih nih berita yang bombastis, Fratesi, here we go. Merinding sahabat Bob nih, luar biasa ya, pekerjaan trio ganas Inter, Opa Marotta, Ausilio dan Bacin. Bagaimana kemarin setelah penjualan Brozovic, Inter pengen fokus untuk Lukaku. Tapi ternyata itu hanya strategi. Ternyata mereka tetap mengejar Fratesi. Bahkan tadi malam jam 11 gue lihat agen Fratesi ada di markas Inter mengurus kepindahannya. Dan akhirnya deal. Kemungkinan hari Jumat untuk tes medis. Dan memang seperti yang dibilang sama agennya Fratesi, bahwa Fratesi hanya menginginkan Inter sahabat Bob. Luar biasa. Aduh, ini pagi-pagi dapat berita yang benar-benar heboh ya. Kemarin Thuram kita menang derby 1-0. Sekarang Fratesi kita menang derby 2-0. Belum bertanding tetapi Inter dalam bursa transfer menggilas Melon 2-0. Dan bahkan yang komen kemarin itu juga dari pendukung Melon. Ya, kita terima kasih seperti Inzaghi tetap membumi walaupun kita sudah mendapatkan Fratesi. Semua akan dibuktikan di lapangan. Waduh. Nah, gimana sih akhirnya Inter bisa mendapatkan Fratesi? Ini tetap dengan pinjaman. Pinjaman Inter membiayai biaya pinjaman 6 juta. Nanti akan dibayar untuk di tahun depan 27 juta. Artinya 33 juta. Tapi ada bonus penampilan 4 juta untuk Liga Champions, 1 Serie A. Nah, total adalah 38 juta. Dan ini juga termasuk Samuel Terry ya, yang sudah pindah juga ke sana. Dan artinya hari ini Inter mengalahkan AC Milan, Roma, dan Juventus. Ini yang gue bilang bahwa daya tariknya Inter. Dan memang sebelum kejadian deal ini, Fratesi memang terang-terangan bahwa dia senang dengan Barella. Dan dia memang menyukai Inter gitu loh. Jadi memang cocok banget walaupun kita kehilangan Brozovic. Dengan masuknya Fratesi, Inter lini tengahnya akan lebih bertenaga dan punya irama yang berbeda. Gila men ya. Walaupun kita nggak dapat SMS, Fratesi dapat. Waduh. Gimana perasaan sahabat Mob? Silakan komen gimana Fratesi. Semalam juga ada yang komen di video gua tuh hoax kali ya. Kita kalau gue selalu memberikan update ya, kalau malam berarti di sana itu kan masih siang. Artinya kita mendapatkan berita-berita yang yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan gue tidak mau memberikan berita-berita hoax. Jadi ini adalah berita yang luar biasa. Semoga ini tinggal bagaimana kita tunggu tes medisnya hari Jumat dan tanda tangan kontrak. Dan tanda tangan kontraknya juga selama 5 tahun dengan gaji 2,8 juta. Beda banget ya, Brozo dengan gaji 6,5 juta dan dapat Fratesi yang gajinya cuma 2,8. Ini benar-benar luar biasa. Pekerjaan kita kasih selamat juga buat Opa Marotta, Bacin, Ausilio, dan juga termasuk Zhang dan Javier Zanetti, juga Antonello ya. Ini luar biasa, manajemen telah bekerja luar biasa, dana terbatas. Bahkan kita banyak yang pesimis kemarin, wah Inter nggak punya duit. Nah, buktinya gimana? Bisek aja bisa mengalahkan Manchester City. Bener nggak sahabat Bob? Jadi itu kabar gembira untuk Fratesi. Sudah tidak sabar menunggu sahabat Bob. Nah,
Setelah Pratesi rampung, nah kemarin juga Inter ditawarin yang namanya Roberto Pereira. Ini juga sempat diincar juga sebenarnya sama Inter, cuman nih agennya langsung menawarkan ke Inter karena free, karena dia tidak memperpanjang kontrak di Udinese. Ini bagus, mantan pemain Watford, mantan pemain Juve, dan dia juga sangat berpengalaman di Serie A. Umurnya juga masih muda, 32 tahun, dan ini juga bisa menjadi tambahan buat Inter karena kita kehilangan Gagliardini. Ini cocok banget sahabat Bob. Semoga udah dapat Pratesi, dapat Pereira free. Waduh, ini luar biasa. Semoga ini benar-benar Inter semakin mendapat timnya kompetitif untuk musim depan. Juga kalau kita berbicara back, Demiral juga mendapatkan beberapa tawaran dari Turki dan juga dari beberapa klub lain, tetapi dia hanya mau Inter dan dia menunggu Inter. Nah, Inter kan pengennya pinjam dan opsi beli. Nah, si ini kan maunya langsung permanen si Atalanta. Tapi Atalanta masih mau bernegosiasi. Kenapa? Karena memang keinginan pemain itu juga harus diikutin gitu loh. Jadi kita tunggu apa Demiral, karena Demiral ini kan bisa jadi backupnya si Darmian karena Ambrosio udah pergi, Skriniar udah pergi. Nah, Bisek juga kemarin dia juga bisa akan di kanan, bisa di kiri gitu. Jadi kalau kita tambahan Demiral, jujur kalau gue tidak begitu suka dengan Demiral, tapi ini tambahan buat Inter karena juga masih muda kan, 25 tahun juga, satu kampung dengan Hakan. Semoga lah sahabat Bob yang diincar Inter segera datang. Nah, ini satu lagi ada kejutan buat kita sahabat Bob. Ini kalau terjadi ini, aduh, benar-benar salut kita sama Opa Marota, Bacin dan Ausilio gitu loh. Inter Milan mempunyai target adalah SMS dan bahkan si Milankovic ini bahkan kemungkinan kalau tidak ada penawaran yang bagus, Lazio tidak akan jual dan bahkan dia akan hengkang free transfer di musim depan. Nah, ini Inter akan masuk di situ. Kebayang sahabat Bob kalau si Milankovic Savic ini tidak dijual sama Lazio musim ini, peluang Inter untuk mendapatkan Milankovic musim depan tuh sangat besar sahabat Bob. Kenapa? Karena dia punya hubungan baik dengan Inzaghi dan artinya Inter mendapatkan free. Tidak perlu keluar duit seperti Thuram. Oh ya, kalau kita bicara sedikit Thuram, nah ini kita bicara Opa, Ausilio dan Bacin ya. Gimana hebatnya mereka dapat Thuram free, tapi klasualnya 95 juta. Kalau tak musim depan gacor dijual, Inter ngantongin duit lagi. Aduh, ini hebat ya. Ini kalau bicara bisnis, tapi kan tidak seperti itu gitu loh. Artinya kalau memang perlu dijual, dijual. Kalau nggak perlu dijual ya nggak. Contoh kayak Barella, tetap dia mau bertahan, dia mau pengen menjadi legend di Inter. Jadi ya, ini sahabat Bob, kalau misalnya Milankovic ini musim depan dapat free dari Lazio, wow, kita seperti mendapatkan Steven de Vrij ya, dulu dari Lazio juga free dan benar-benar luar biasa. Semoga sahabat Bob apa yang dikerjakan manajemen nih luar biasa. Nah, sedikit kita berbicara Bisek ternyata bukan minggu ini untuk tes medis akan dilakukan minggu depan, tapi ternyata apa sih kita terungkap nih peran taktis untuk timnas Jerman usia 21 tahun ini. Jadi dia mempunyai kaki kiri. Jadi Inter tuh pengen backup Bastoni karena selama ini Bastoni tidak ada backup, hanya Di Marco kan yang suka bantuin. Nah, Bisek ini akan menjadi posisi backupnya Bastoni. Tetapi dia juga bisa bermain di kanan untuk menggantikan si Darmian gitu loh. Jadi posisi dia bisa di kiri, bisa di kanan. Jadi itulah yang diinginkan Inzaghi untuk si Bisek. Semoga aja sahabat Bob, ini benar-benar kita mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa, yang di luar dugaan. Fratesi, Bisek, Marcus Thuram. Waduh, senangnya sahabat Bob pagi-pagi dikasih info yang luar biasa. Nah, ini yang sedikit dibilang si agennya si Fratesi gitu loh. Sekarang kita akan melihat, kita bisa menyelesaikan detail terakhir ya. Ini kan tentu menunggu sign ya. Nah, terus terkait pertemuan dengan Inter ya, dia bilang bahwa si Pratesi selalu menginginkan Inter.
tentu kami dapat mengatakan bahwa itu selalu menjadi pilihan dia. Ini adalah pilihan Pratesi. Jadi Melon, Juventus, Roma bukan pilihan dia. Wah, luar biasa. Semoga dia benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya. Kita tahu ya, musim lalu dia mencetak 7 gol dan banyak assist di musim sebelumnya. Jadi ini konsistensinya juga luar biasa. Umur baru 23 tahun. Jadi lini tengah Inter pemain-pemain muda semua ya. Tidak ada ya. Si Hakan usia 29 tahun, terus si Aslani juga masih muda 20 tahun, ada si Barella yang masih 25 tahun. Jadi pemain-pemain muda semua. Ini bagus untuk ke depan Inter. Terus juga Inter juga mengganti pelatih kiper ya. Nah, Inter telah merekrut pelatih penjaga gawang PSG Gianluca Spinelli ya. Dulu yang menjadi pelatih kiper Inter adalah Bonaluti ya, telah menjadi pelatih menjaga Inter selama 2013 sampai 2023. Jadi 10 tahun. Nah, sekarang Inter telah menunjuk pelatih kiper PSG Gianluca Spinelli. Nah, Spinelli ini ternyata pernah bekerja sama dengan Antonio Conte, tapi itu waktu itu di Juventus di 2014 dan 2016 di bagian dan menang Conte saat mantan bos Juventus Hotspur menangani timnas antara 2014 dan 2016. Jadi waktu menangani timnas Italia, sahabat Bob. Terus sekarang dia akan dipindah ke Inter. Ya, semoga ini juga bagus ya, pelatih kiper Inter ini. Semoga Spinelli ini benar-benar bisa membuat kiper-kiper Inter makin jago ya. Kalau misal Onana tidak jadi berangkat ya bagus. Kalau enggak ya Trubin lah, siapa yang akan menjadi kiper Inter. Ini kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga Spinelli ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kiper Inter. Nah, ini Marcelo Brozovic kirim pesan perpisahan. Inter juga ada bikin di IG, cuman bicaranya goodbye doang. Gua nggak ngerti ya ada apa, tapi ya ini yang dibilang Brozovic. Terima kasih, Milan telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga saya, dan terima kasih kepada Inter dan para penggemar. Kalau kalian unik, spesial, tulisnya tentang pendukung Inter. Aku akan membawamu dalam hatiku. Tidak ada yang pantas lebih dari kamu untuk selalu menang. Terima kasih atas semua hal yang luar biasa yang telah Anda buat saya rasakan selama 8 tahun yang luar biasa ini. Brozovic mengakhiri dengan yours dan emoji buaya sebagai kedipan mata untuk panggilan dia. Grazie Brozovic, semoga sukses dan thank you 8 tahun. Gua sampai merinding ya kalau bicara Brozovic, ini luar biasa. Semoga dia benar-benar bisa mendapatkan karirnya yang luar biasa di Al Nassr dan juga menikmati pundi-pundinya yang luar biasa, sahabat Bob. Terus juga Inter kemarin juga Oristanio nih juga udah kemarin dipinjamkan ke Belanda dan sekarang dia akan ke Cagliari. Jadi nggak tahu ini apakah pinjam atau beli, kita tunggu aja. Gabriele Oristanio ini juga bagus. Sebenarnya dia juga salah satu pemain mudanya Inter, tapi selalu dipinjamkan dan belum diberi kesempatan. Sekarang Cagliari juga promosi ke Serie A. Semoga aja dia gacor dan bisa balik lagi ke Inter nanti, sahabat Bob. Terus juga kalau untuk Colidio ya, Colidio juga diminati oleh Boca Junior, terus River Plate dan Toluca juga tertarik. Kita tunggu, sahabat Bob, pemain-pemain yang tidak terpakai di Inter semoga bisa menjadi duit dan ini akan membantu keuangan Inter. Apakah Colidio ke Boca Junior atau River Plate? Kita tunggu aja, sahabat Bob, di mana dia akan berada. Terus juga Newcastle juga mengincar pemain muda Inter, si Kevin Zevi ya. Ini pemain muda bagus, 2021 Inter mendapatkan, terus dia menonjol di umur 19 tahun, tetapi nggak tahu nih, belum terlalu menonjol. Nah, ini Newcastle lagi mengincar Kevin Zevi. Apakah Inter akan melepas? Karena memang dia sudah dikontrak 3 tahun ke depan. Jadi kita tunggu apa Inter mau melepasnya sebagai pinjaman atau jual putus. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter, sahabat Bob. Juga kita kalau berbicara kemarin
Samardzic ya. Samardzic juga diincar Inter. Apa ini setelah Pratesi datang, apa Samardzic akan datang? Kita tunggu. Karena Udinese minta 25 juta, Inter menawar 15 juta. Karena kenapa? Karena memang kalau kita dapat Samardzic ini, lini tengah Inter sih makin ganas. Oh ya, sedikit sahabat Bob, untuk Onana tadi gua baca terlalu mahal, dan sekarang mereka lagi beralih untuk kiper Brighton ya, untuk sebagai pengganti Onana, karena harganya cuma 35 juta. Tapi kita tunggu apa benar Onana ini akan pergi atau tidak. Kalau tidak pergi ya kita happy banget sahabat Bob. Kita tunggulah sahabat Bob, ini berita gembira. Thuram, Pratesi, Bisek, siapa lagi? Kita tunggu juga Lukaku minggu ini keputusannya seperti apa. Yang penting sahabat Bob, kita sudah menang derby 2-0 dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.